Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan, mahasiswa Winsuska Riau, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas SLTP SLTA 4A, NIM 1191011276. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling, yang merupakan materi dari bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Suci Habibah MPD. Baiklah, dalam pembahasan layanan-layanan dalam bimbingan konseling ini ada dua yang harus kita bahas. Yang pertama adalah pengertian bimbingan dan konseling. Yang kedua, jenis-jenis pelayanan bimbingan dan konseling. Bila kita masuk yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berasal dari bahasa Inggris, yaitu guidance dan counseling. Kemudian diterjemahkan dan dikembangkan oleh banyak para ahli sesuai pentelaah mereka masing-masing. Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian bimbingan dan konseling sebagai berikut. Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya sendiri dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Bimbingan membantu individu untuk mencapai perkembangan dirinya secara optimal sebagai makhluk sosial. Konseling merupakan suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan empat mata atau tatap muka antara konselor dan konseli, yang berisi usaha yang selaras, unik, atau manusiawi, yang dilakukan dalam suasana keahlian dan yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku, agar konseling memperoleh konsep diri dan kepercayaan. Yang kedua yaitu jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling terselenggara harus sesuai dengan 4 bidang bimbingan, yaitu: pertama, bidang bimbingan pribadi; yang kedua, bidang bimbingan sosial; yang ketiga, bidang bimbingan belajar; yang keempat, bidang bimbingan kadir. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling terbagi menjadi 9. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dan atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukkan. Yang pertama kita ambil layanan orientasi di sekolah. Jadi bagi siswa, ketidakkenalan atau ketidaktahuannya terhadap lingkungan lembaga pendidikan sekolah yang baru dimasukinya itu dapat memperlambat kelangsungan proses belajarnya, dan demikian menunjukkan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama, program orientasi yang efektif mempercepat proses adaptasi dan juga memberikan kemudahan untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua, murid-murid yang mengalami masalah penyesuaian ternyata kurang berhasil di sekolah. Yang ketiga, anak-anak di kelas sosioekonomi yang rendah memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan diri daripada anak-anak dari kelas
sosioekonomi yang lebih tinggi. Untuk lingkungan sekolah misalnya, materi orientasi yang mendapatkan penekanan adalah sistem penyelenggara pendidikan pada umumnya. Yang kedua, kurikulum yang ada. Yang ketiga, penyelenggaraan pengajaran. Yang keempat, kegiatan belajar siswa yang diharapkan. Yang kelima, sistem penilaian, ujian dan kenaikan kelas. Yang keenam, fasilitas dan sumber belajar yang ada. Yang ketujuh, fasilitas penunjang. Yang kedelapan, staf pengajar dan tata usaha. Yang kesembilan, hak dan kewajiban siswa. Yang kesepuluh, organisasi siswa. Yang kesebelas, organisasi orang tua siswa. Yang ke-12, organisasi sekolah secara menyeluruh. Baiklah, kita masuk layanan orientasi di luar sekolah. Layanan orientasi di luar sekolah ini berarti tatapan ke depan ke arah dan tentang sesuatu yang baru. Hal ini sangat penting berkenaan dengan berbagai kondisi yang. Kita masuk layanan yang kedua, yaitu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan bimbingan konseling yang menginginkan siswa atau konseling menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa atau konseling. Layanan informasi berusaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Dalam layanan ini, kepada peserta layanan disampaikan berbagai informasi. Informasi itu kemudian diolah dan digunakan oleh individu untuk kepentingan hidup dan perkembangannya. Layanan informasi diselenggarakan oleh konselor yang diikuti oleh beberapa seseorang atau lebih dari peserta. Yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah serangkaian kegiatan bantuan yang diberikan kepada siswa agar siswa dapat menempatkan dan menyalurkan segala potensinya pada kondisi yang sesuai. Yang pertama, penempatan dan penyaluran siswa di sekolah. Layanan penempatan di dalam kelas. Layanan penempatan di dalam kelas merupakan jenis layanan yang paling sederhana dan mudah dibandingkan dengan layanan penempatan penyaluran lainnya. Namun demikian, penyelenggaraan tidak boleh diabaikan. Penempatan masing-masing anak secara tepat akan membawa keuntungan. Yang kedua, penempatan dan penyaluran ke dalam kelompok belajar. Pembentukan kelompok belajar mempunyai dua tujuan pokok. Pertama, untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk maju sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan yang kedua, untuk wadah belajar bersama. Ada yang ketiga, penempatan dan penyaluran ke dalam kegiatan KO atau ekstrakurikuler. Salah satu ciri yang menonjol dari kegiatan ekstrakurikuler adalah keanekaragamannya, mulai dari memasak sampai musik dan pengumpulan perangko sampai dengan permainan hoki. Yang keempat, penempatan dan penyaluran ke jurusan atau program prodi studi. Usaha pemberian bantuan diawali dengan menyajikan informasi pendidikan dan jabatan yang cukup luas. Informasi itu sebagaimana telah digambarkan terdahulu, hendaknya dapat mengarahkan siswa untuk memahami tujuan, isi kurikulum, sifat, syarat-syarat memasuki program studi tertentu, dan cara dan keterampilan belajar, kesempatan-kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, dan kesempatan-kesempatan kerja setelah tamat dari setiap jurusan atau program studi. Baiklah, selanjutnya kita masuk jenis layanan yang keempat, yaitu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan
diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Layanan penguasaan konten atau PKO merupakan layanan bantuan kepada individu sendiri-sendiri ataupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar maupun atau kompetensi yang dipelajari itu merupakan satu unit konten yang di dalamnya tergantung fakta dan data, konsep, proses, hukum, aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap, dan tindakan yang terkait di dalamnya. Dengan penguasaan konten, individu diharapkan mampu memiliki sesuatu yang berguna untuk memenuhi kebutuhannya serta mengatasi masalah-masalah yang dialami. Jenis layanan konseling perorangan. Konseling individu atau perorangan adalah proses belajar melalui hubungan khusus antara pribadi dalam wawancara antara seseorang konselor dan seorang konseli atau klien. Konseli atau klien mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dikerjakan sendiri. Kemudian ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya dengan pengetahuan dan keterampilan. Layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan disebut konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konsultan dan konsulti. Konsultasi dapat dilaksanakan di berbagai tempat dan berbagai kesempatan, seperti di sekolah atau di kantor tempat konsultan bekerja, di lingkungan keluarga yang mengundang konselor, di tempat konselor praktik mandiri, privat, atau tempat-tempat lain yang dikehendaki konsulti dan disetujui oleh konselor. Dimanapun konsultasi diadakan, suasana yang tercipta haruslah rileks dan kondusif serta memungkinkan terlaksananya asas-asas konseling dan teknik-teknik. Yang kedelapan yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor atau guru sendiri terhadap dua orang atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan dan saling bertentangan serta saling bermusuhan. Dengan layanan mediasi, konselor berusaha mengantarkan atau membangun hubungan di antara mereka sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan dan lebih lanjut yang merugikan semua pihak. Baiklah, jenis layanan terakhir yaitu layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli untuk memperoleh kembali di hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapatkan perlakuan yang menyalahi hak-haknya. Salah satu fungsi umum konseling adalah fungsi advokasi, yang artinya membela hak seseorang yang tercedera. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang memiliki berbagai hak yang secara umum dirumuskan di dalam dokumen HAM. Fungsi advokasi dalam konseling berupaya memberikan bantuan agar hak-hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan orang atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-hak yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi, atau